Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita briefing terkait program kampus mengajar 4 ya, khusus untuk program studi pendidikan IPA di UTM. Dan ini video singkat aja, mungkin sekitar ya singkat. Oke, ini pendaftarannya sampai tanggal 5 Juni 2022 ya. Nanti bisa mendaftar di website Kampus Merdekanya, yaitu kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, dan itu baik mahasiswa maupun dosen sama. Nah, ini lini masanya, ini saya mengambil dari slide-nya Mbak Asri. Terima kasih Mbak Asri. Nah, udah gitu ini pendaftaran sampai tanggal 5 Juni ya. Udah gitu nanti ada seleksi itu nanti ada apa itu ya, ada semacam ini dia, ada value clarification test dan survei kebinekaan, dan ini kemungkinan online ya, virtual. Dan nanti untuk selanjutnya pengumumannya 5 Juli, koordinasi dengan dinas sekolah, pembekalan baik dosen dan mahasiswa dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah untuk khusus program studi pendidikan IPA sendiri ya, mahasiswanya ini yang bisa mengikutinya adalah mahasiswa semester 5 ya, dan yang saat ini ada di semester 4 ya. Jadi karena programnya kan di semester ganjil. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang udah pernah mengikuti program kampus mengajar sebelumnya 1, 2, 3 itu tidak boleh ikutan lagi di kampus mengajar 4. IPK harus lebih dari 3. Selanjutnya alur pembuatan surat rekomendasi dari PT. Yang pertama yang harus dilakukan adalah meminta surat izin dosen pembimbing akademik ya. Minta surat izin dosen pembimbing akademik dan minta ACC-nya. ACC dari dosen pembimbing akademik. Di situ kalian konsultasi apakah kalian itu bisa ikutan atau tidak untuk kampus mengajar 4. Barangkali nanti ada mata kuliah mengulang, atau mungkin ada sesuatu hal lain yang membuat kalian tidak bisa mengikuti kampus mengajar 4. Nanti koordinasi dengan dosen pembimbing akademiknya. Kemudian surat izin orang tua, ini wajib karena sumber keberkahan ya. Udah gitu keterangan sehat, fakta integritas, ini semua formatnya itu dari website kampus merdekanya ya, dari website kampus MBKM-nya, dari website kampus merdekanya itu ada template-nya ya. Nah, kemudian untuk surat keterangan pengalaman mengajar organisasi dan sertifikasi prestasi, ini merupakan berkas tambahan, kalau ada aja nanti akan diprioritaskan. Oh ya, setelah ACC dari dosen pembimbing akademik, suratnya itu nanti koordinasi dengan saya ya, koordinasi dengan saya lewat grup WA ya, lewat grup WA-nya. Jadi kalau misal belum join, segera join. Cari teman-temannya yang ikutan kampus mengajar 4 juga, di situ udah pada join. Setelah dari saya itu nantinya akan dilanjutkan ke persuratan ya, bagian persuratan ini urusan saya aja, bagian persuratan prodi ya. Bagian persuratan prodi nanti kalian nunggu kabar di grup WA-nya. Sertifikat prestasi ini bisa organisasi bisa ya. Udah gitu jadi aslab juga bisa, aslab bisa. Jadi apalagi bisa. Pokoknya mah cantumkan aja ya, mudah-mudahan itu akan jadi pertimbangan positif untuk tim kampus mengajar pusat. Beberapa hal lain yang harus kalian tahu ya. Di sini untuk mahasiswa beasiswa itu harus lapor pemirsa ya, harus lapor. Karena apa? Nanti besaran nominal bantuannya atau ongkos hidupnya itu akan beda, bejeng kuda ya. Kemudian nggak boleh ikut lebih dari 1 program MBKM dalam 1 semester. Jadi kampus mengajar dengan PMM 2 ya, itu nggak boleh bersamaan. Kalau mau kampus mengajar 4, PMM 2 maka akan digugurkan. Berikutnya tadi
surat rekomendasi PT itu keluar dari dekan atau wakil dekan 1 ya, pokoknya mah dekanat lah. Nah, nanti itu setelah koordinasi dengan saya, kalian mengisi Google Form di WA ya. Udah gitu nanti dari masuk bagian persuratan, setelah dari bagian persuratan akan dimasukkan ke dekanat untuk di ACC. Setelah di ACC, kalian nunggu keluar, kalian siapkan dulu hal-hal persyaratan-persyaratan lain. Nanti kalau misal disetujui oleh dekanat, maka akan keluar surat rekomendasi dari dekan atau wakil dekan 1. Mudah-mudahan kalau misal tidak di ACC, maka coba kalian cari informasi salah apa saya. Nanti penempatan itu sesuai domisili ya. Jadi kalau misal kalian domisili di UTM nih, karena kuliah di UTM, tapi tinggal kalian di mana? Di Aceh misalnya. Tinggal kalian di Aceh, udah gitu kuliah di UTM. Domisili kan di UTM ya. Nah, kalian bisa milih nih, katanya sih ya. Saya nggak tahu juga ini di bagian pendaftaran itu seperti apa. Kalian bisa milih nih, mau nulis domisili di UTM atau mau nulis domisili di Aceh. Kalau misal nulis domisilinya di Aceh, maka nanti penempatan akan di daerah Aceh, daerah domisili yang kalian tulis gitu. Terus ongkir dari UTM, ongkir kalian dari UTM ke Aceh gimana? Itu gratis, alias kalian ngongkos sendiri ya. Oke, selanjutnya diusahakan full time. Full time itu artinya kalian ada berapa jam, itu ratusan jam ya yang kalian akan ikuti. Mulai dari pembekalan itu pun akan masuk ke dalam jumlah jam yang akan dikonversi menjadi 20 SKS itu. Dan kalian diharuskan, diwajibkan untuk full time. Terus diusahakan full time. Terus kalau misal kata DPA kalian, ini kalian masih ada satu mata kuliah nih yang perlu diselesaikan, apakah bisa aja kalau misal daring ya. Kalau misal daring, dan itu kalau misal darurat boleh aja. Nah, tapi pertimbangkan kalian bisa atau enggak, kalian mampu, sanggup atau tidak gitu ya. Satu daring, di saat yang satu lagi di KM 4 kalian harus full time. Sanggup atau enggak, atau mungkin harus memilih salah satu ya. Itu boleh kalian mengambil mata kuliah di luar KM 4. Tapi pertanyaannya sanggup atau tidak gitu ya. Karena udah 20 SKS nih. Maksimal itu kan sekitar 23 atau 24 SKS ya. Dianjurkan memiliki BPJS. BPJS itu perlu, kalau enggak asuransi lainnya. Itu berdasarkan paparan Mbak Asri ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang nggak punya BPJS itu nanti akan didaftarkan, dibuatkan oleh tim kampus mengajar itu katanya ya. Terus kalau misal punya BPJS nih, punya BPJS tapi tidak aktif, itu tidak bisa, maka harus diaktifkan dahulu. Karena mahasiswa dan DPL itu mahasiswa mendaftar di satu domisili, misalkan daerah kampus, maka bisa jadi kalau yang UTM maka DPL-nya pun dari UTM juga ya, untuk memudahkan koordinasi katanya. Nah ini tempat pendaftaran kampus mengajarnya. Siapkan transkrip nilai terakhir untuk mahasiswa semester 5 ya, yang nantinya, maka siapkan transkrip nilai semester 3. Kalau misal belum ada, maka lapor ke mana? Admin ya. Duit. Nah, kemudian verifikasi NISN. Nah, ini wajib ya. Ini mungkin aturan baru. Gimana ya? Ini wajib. Jadi sebelum daftar-daftar, verifikasi dulu NISN-nya. Karena kalau misal tidak ada, ini harus daftar ke Dapodik. Minimal itu 4 hari kerja katanya gitu ya. Nah, ini silakan kalian cek Instagramnya. Untuk bisa dapetin informasi-informasi tentang hal-hal beginian. Oke, ini kita lihat mana ini. Oke, mana ini? Ini dia. Nah, ini nanti setelah daftar ada seleksi administrasi yang tadi ya. Udah gitu seleksi berkas, fakta integritas, rekomendasi PT, bla bla bla. Terus ada sertifikat prestasi kayak gitu aneh. Udah gitu nanti ada tes literasi numerasi. Ini kapan ya kira-kira? Coba kita lihat.
tes. Oh, ini dia seleksi ya. Mulai dari 26 Mei sampai 30 Juni. Ini hampir 1 bulan ya. Mulai dari seleksi administrasi, berkas, dan juga seleksi literasi numerasi. Jadi kalian standby untuk siap-siap ujian. Udah gitu nanti peserta lulus ditempatkan di sekolah sasaran. Sekolahnya kayak gimana? Nggak akan seperti KM3. KM3 dulu ditempatkan di sekolah-sekolah terpencil, tapi untuk KM4 ini akan ditempatkan di tempat domisili. Jadi enak ya, lumayan pengalaman. Nah, nanti kalau misal udah lulus seleksi itu, nah di bagian sini nih udah lulus seleksi nih, pengumuman 5 Juli 2022 ini udah lulus seleksi. Jangan langsung seneng gitu aja, tapi kalian lapor ke DPA ya, jangan sampai lupa diri, lupa daratan. Udah gitu lapor ke prodi juga dengan melampirkan bukti lulus. Udah gitu mahasiswa ngisi KRS lewat Siakad ya, isi KRS-nya, daftar mata kuliah yang udah dikonsultasikan dengan DPA dan prodi, mata kuliah yang akan terkonversinya apa saja gitu ya, lewat KRS dan Siakad. Kalau misal ada mata kuliah tambahan, maka silakan mangga wae gitu. Intinya 20 SKS itu yang terkonversi dengan KM4, dan sisa SKS-nya silakan. Intinya harus daring ya. Dan pertanyaannya sanggup atau tidaknya gitu ya. Kemudian ikuti program KM4 dengan maksimal. Berapa lama? Bray, ini dia berapa lamanya. Dari 1 Agustus sampai 2 Desember 2022. Hati-hati. Mulai dari 11 Juli sampai 2 Desember 2022. Dari 11 Juli ya. Karena ini pembekalan adalah wajib sampai 2 Desember 2022, maka itu adalah kepulangan kalian. Oke, setelah tanggal 2 Desember itu nanti pulang, laporkan nilai KM4 ke DPA dan prodi dan beres. Nah, ini biaya hidup ya. Yang tadi harus koordinasi terkait beasiswa. Jadi untuk mahasiswa beasiswa itu akan ada potongan-potongan diskon ya. Jadi tidak sebesar ini 1.200.000 per bulan. Ini kalian hemat-hemat ya. Berarti kisaran 300.000 sepekan ya. 300.000 sepekan kalian udah harus bisa hidup ya. 300.000 sepekan berarti seharinya maksimal sekitar 40.000 ya. Makan 40.000 kali 7 ya kisaran 40.000 lebih. Makan jangan berlebihan ya, tiap hari makan rendang. Nanti tekor di jalan di akhir bulan, nggak ada yang biayain. Tapi daerah domisili jadi bisa pulang ya. Oke, nanti ada dana keadaan darurat, udah gitu ada bantuan biaya kuliah dan swab antigen. Hati-hati, ini dana-dana ini akan datang tepat waktu, cepat cairnya kalau misal syarat-syaratnya itu dipenuhi dengan segera ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau misal ada satu ketinggalan, maka yang lainnya pun akan mengalami dampaknya, yaitu pencairannya bisa-bisa telat. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih Mbak Asri sudah memberikan briefing yang sangat lengkap, dan saya hanya mengkonfirmasi briefing dari Mbak Asri gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi langsung di WA, nggak usah di komen-komen Telegram ya. Yang mendapat manfaatnya dari prodi lain atau kampus lain, okay, that's fine. Udah gitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.